Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Wardana, Stambuk F55141045. Saya Diana Dwi Mulya, Stambuk F55141013. Saya Dwi Putri Sari, Stambuk F55141005. Saya Bella Sista, Stambuk F551409. Saya Mulfiani, Stambuk F55141063. Kami mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknik Informatika. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perancangan dan analisis algoritma. Adapun untuk penjelasannya, kami telah membagi beberapa bagian. Untuk bagian pertama yaitu pengenalan algoritma Dijkstra. Untuk bagian kedua yaitu penjelasan desain. Bagian ketiga yaitu langkah-langkah pencarian jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Bagian keempat yaitu penjelasan prosedur apa saja yang digunakan. Dan bagian terakhir adalah penjelasan kode untuk menentukan bobot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulfiani. Saya akan menjelaskan tentang apa itu algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra merupakan algoritma lintasan terpendek yang paling terkenal. Algoritma ini diterapkan untuk mencari lintasan terpendek pada graf berarah. Algoritma Dijkstra menyelesaikan permasalahan jalur terpendek dengan sumber tunggal. Algoritma berawal dari simpul sumber S untuk membangun pohon T dan semua simpul dapat dicapai dari S. Nilai simpul ditambahkan ke T atau nilai jalur. Kemudian ditambahkan dengan nilai simpul berikutnya dan begitu seterusnya. Secara umum, kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan solusi optimum dari jalur terpendek hampir sama dengan kriteria permasalahan. Sehingga kriteria yang harus dipenuhi adalah: yang pertama, setiap sisi pada graf harus mempunyai nilai bobot. Yang kedua, setiap sisi pada graf tidak harus terhubung. Yang ketiga, setiap sisi pada graf harus mempunyai arah. Proses untuk mendapatkan solusi optimum jalur terpendek adalah dengan menghitung jarak satu persatu sesuai dengan arah yang ditujukan oleh setiap sisi. Perhitungan dilakukan terhadap sisi graf yang memiliki jalur awal dan jalur akhir. Demikian penjelasan saya tentang algoritma Dijkstra. Nama saya Diana Dwi Mulya. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain program dan komponen-komponen apa saja yang digunakan di dalamnya. Pertama, di sini saya menggunakan image sebanyak 13, label sebanyak 12, dan edit sebanyak 14. Combo box 2, group box 2, memo 1, dan string grid 1. Untuk image, dia hanya digunakan untuk menampilkan gambarnya. Kemudian dan label untuk menandai, memberikan nama pada gambarnya. Edit untuk menyimpan bobotnya. Kemudian untuk combo box, dia digunakan untuk yang combo box pertama, dia digunakan untuk tujuan awalnya. Dia digunakan untuk simpul awalnya. Kemudian untuk combo box 2, simpul tujuannya. Dan menggunakan 2 button. Button pertama digunakan untuk proses, yang kedua untuk refresh. Untuk memo digunakan untuk menampilkan jumlah bobot jarak yang dilewati dan jalur mana saja yang dilalui. Kemudian kemudian string grid digunakan untuk menampilkan matriksnya.
Untuk menampilkan simpulnya, di sini untuk bagian kode menampilkan simpulnya, untuk menampilkan simpulnya, dia membuat prosedur baru, yaitu prosedur grep. Ini untuk yang pertama, ini penjelasan kode tentang lab informatika terhubung ke arsitektur. Untuk image 1.canvas.pen.color, ini warna jalurnya. Ini untuk membuat warna jalurnya. Image 1.canvas.pen.width, ini .width sama dengan 2. Ini merupakan untuk menentukan tebal jalurnya, tebal garisnya. Untuk image 1.canvas.moveTo, moveTo ini merupakan simpul awalnya, kemudian jarak sekarang. Kemudian image.1.canvas.line2 itu merupakan tujuannya. Untuk angkanya dia jumlah ukuran image-nya dibagi 2 ditambah dengan jumlah originnya. Di sini jumlahnya 641. Kita lihat image untuk lab informatika, di sini dia size-nya 50 kali 50. Untuk size-nya itu dibagi 2, kemudian ditambah dengan jumlah originnya. Di sini hasilnya 641. 616 ditambah dengan 25, hasilnya 641. Begitu penjelasan pada kode selanjutnya. Demikian penjelasan saya tentang desainnya. Terima kasih. Saya Ayu Wardana akan menjelaskan tentang langkah-langkah pencarian jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra ini. Yang pertama, kita tentukan simpul awal dan simpul tujuan. Karena pada program ini nilai bobotnya telah ditentukan, telah diberi nilai, maka langsung saja kita pilih simpul awal, misalnya informatika, kemudian simpul tujuannya yaitu gedung I.O. Langsung saja kita klik proses, maka jarak terpendek yang ditemukan dari informatika ke I.O. yaitu 960, sedangkan jalur yang dilalui yaitu informatika ke arsitektur, kemudian ke MIPA, kemudian rektorat, selanjutnya BAKP, sampai pada gedung I.O. Kemudian kita lihat lagi tadi simpul awalnya yaitu lab informatika. Di sini lab informatika jalur yang terhubung yaitu ke pascasarjana dan ke arsitektur. Kemudian kita bandingkan nilai bobot antara pascasarjana dengan arsitektur. Karena nilai bobot dari arsitektur lebih kecil dibandingkan nilai bobot lab informatika ke pascasarjana, maka jalur yang dipilih untuk dilalui yaitu
dari lab informatika ke arsitektur. Selanjutnya pada simpul arsitektur kita lihat lagi jalur yang terhubung yaitu lab informatika dan MIPA. Karena lab informatika tadi telah kita lalui, maka langsung saja jalur yang akan diteruskan ke MIPA. Kita lihat lagi MIPA terhubung ke arsitektur dengan rektorat. Karena arsitektur telah dilalui, maka pencarian selanjutnya kita teruskan jalur ke rektorat. Kemudian pada simpul rektorat ini jalurnya terbagi 3 yaitu FISIP, BAKP dengan MIPA. Karena tadi jalur MIPA telah kita lalui, otomatis jalur yang akan kita bandingkan nilai bobotnya yaitu BAKP dengan FISIP. Karena nilai bobot BAKP yaitu 100 lebih kecil daripada 190, maka jalur yang dipilih yaitu ke BAKP. Selanjutnya jalur akan diteruskan ke gedung IO karena jalur rektorat telah kita lalui. Terima kasih, itulah penjelasan tentang langkah-langkah pencarian jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Saya Dwi Putri Sari, saya akan menjelaskan fungsi dari prosedur. Prosedur graf, kemudian prosedur inisialisasi simpul. Prosedur inisialisasi simpul berfungsi untuk menginisialisasi simpul pada array. Prosedur matriks adjasensi berfungsi untuk pengisian nilai bobot pada array. Prosedur MA berfungsi untuk menginisialisasi nilai bobot pada array. Prosedur simpul berfungsi untuk menginisialisasi simpul pada combo box, dan proses berfungsi untuk pencarian lintasan terpendek pada graf, dan yang terakhir prosedur jalur yang berfungsi untuk menentukan jalur. Itulah fungsi dari keenam prosedur. Saya Bella Vista, saya akan menjelaskan pada prosedur inisialisasi simpul. Di sini terdapat kode V0.2 sama dengan informatika. V0 diinisialisasikan sebagai informatika. V1 diinisialisasikan sebagai arsitektur. V2 diinisialisasikan sebagai MIPA, dan seterusnya. Kemudian terdapat kode MA, yaitu nilai bobot simpul informatika ke tujuan informatika bernilai 0. Nilai bobot simpul informatika ke arsitek berada pada edit AL atau arsitek lab informatika. Nilai bobot simpul informatika ke MIPA 9999 atau tak terhingga. Kemudian pada prosedur simpul yaitu if combo box 1.txt informatika, dan jika di combo box 1 terdapat informatika, maka pada combo box 2 informatika tidak akan muncul lagi. Itulah penjelasan dari prosedur simpul, MA, dan inisialisasi simpul. Terima kasih. Itulah penjelasan dari program kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.